Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Ogenki desu ka? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang ada di kelas 10, yaitu untuk menyatakan keberadaan dan ketiadaan dalam bahasa Jepang. Yang pertama yaitu untuk menyatakan keberadaan atau ketiadaan pada benda mati. Ya, rumusannya yaitu ada kata benda, lalu partikel wa, lalu nama tempat atau benda, partikel no, letaknya di mana, dan terakhir ditutup dengan kata ni, arimas jika ada, atau arimaseng jika tidak ada. Atau simpelnya nih, kalau menurut sensei, kalau ini menyatakan keberadaan atau ketiadaan pada benda mati, kata kunci akhirannya adalah ni arimas untuk kalimat positif. Intinya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada berarti akhirannya adalah arimaseng, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke contoh pola kalimat yang pertama. Di sini ada kabing wa sukue no ue ni arimasu. Nah, kita akan terjemahkan dulu persatuan katanya. Di sini ada kabing. Kabing itu artinya adalah apa? Vas bunga. Lalu sukue artinya meja. No di sini adalah partikel yang menghubungkan antara kata ue atas dengan objeknya, yaitu ada bendanya atau letaknya itu ada di atas meja. Lalu ada ni, itu artinya di. Lalu arimas artinya adalah ada. Nah, jadi ini simpelnya ada itu dalam bahasa Jepang ada dua jenisnya. Ada arimas, itu ada buat benda mati. Satu lagi ada akhirannya imas, itu untuk makhluk hidup, seperti itu. Nah, jadi untuk menyatakan keberadaan dalam bahasa Jepang ada dua jenisnya. Ada arimas untuk menyatakan benda mati, dan imas untuk menyatakan makhluk hidup. Nah, di sini kita sudah tahu ya arti persatuan katanya, yaitu ada vas bunga, meja, atas, di, ada. Kalau sudah ketemu nih arti persatuan katanya, sekarang kita tinggal mengurutkan saja untuk menjemahkannya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah dicari dulu partikel wa-nya. Setelah partikel wa, urutan yang pertama adalah kata sebelum wa, yaitu ada kata kabin, berarti vas bunga. Lalu lari ke belakang, yang ada akhiran mas-masannya ada arimas. Dan setelah itu langsung ke depan berurut, berarti ini yang keempat ube, yang kelima adalah sukue. Nah, sekarang jadi kalau kita terjemahkan menjadi vas bunga ada di atas meja. Partikel ini no untuk menghubungkan antara kata ue dengan kata sukue, menjelaskan kalau atasnya itu adalah ada di atas meja. Seperti itu ya minasanya. Nah, lalu sekarang kita akan lari ke pola kalimat yang selanjutnya, di mana pola kalimat ini adalah contohnya sebuah percakapan ya. Yang pertama ada Maruko dengan Shinosuke. Lalu Maruko itu bilang, "Karenda wa kurasuno nakani arimasuka." Karenda itu artinya kalender, kurasu itu dari kata class bahasa Inggris diubah ke dalam bahasa Jepang menjadi kurasu. Karena dia kata serapan asing, berarti dia ditulisnya menggunakan huruf katakana. Lalu ini ada naka. Naka itu artinya dalam. Ada ni tadi di. Arimaska, kalau ada akhir angka berarti dia digunakan untuk bertanya, seperti itu. Partikel no di sini fungsinya untuk menghubungkan kata naka dengan kata kurasu, menjelaskan kata dalam dan kurasu dalam kelas. Arti persatuan katanya, mari kita terjemahkan. Pertama-tama sama kita cari dulu partikel wa-nya. Setelah wa ketemu, yaitu urutan yang pertama adalah kata yang ada sebelum partikel wa. Yang pertama itu ada karenda. Yang kedua cari yang ada emasnya, berarti arimaska. Yang ketiga itu kata tunjuknya ni. Yang keempat ada letaknya naka. Yang kelima ada tempatnya kelas. Lalu kita mulai terjemahkan ya. Karenda wa kurasuno naka ni arimaska artinya adalah kalender apakah
ada di dalam kelas. Bilang ya, kalender wa korasuno onakani harimaska, artinya adalah kalender apakah ada di dalam kelas, seperti itu. Lalu Shinosuke menjawab, jika ada atau bentuk positif maka akhirannya adalah arimas. Tapi jika tidak ada bentuk negatif maka akhirannya adalah arimasen atau masing-masingan gampangnya. Hai arimas, hai itu artinya iya, arimas itu artinya ada. Jadi artinya adalah iya ada. Nah kalau i arimasen, i itu artinya tidak. Lalu arimasen tidak ada, berarti tidak ada. Tidaknya 2 kali ya minasannya. Nah lanjut, kita akan menyatakan keberadaan atau ketiadaan untuk makhluk hidup. Kalau tadi arimasen untuk benda mati, di sini akhirannya ada arimasen untuk menyatakan benda hidup, seperti itu. Nah rumusannya adalah kata benda ditambah partikel ni, lalu ditambah nama tempat atau benda, ditambah ga, lalu ditambah dengan imas atau imasen. Kita akan lari ke contoh kalimatnya. Ada Kyoshitsu ni gakusei ga imasu. Kyoshitsu artinya kelas, lalu ni itu artinya di, gakusei adalah siswa, imas adalah ada untuk makhluk hidup. Nah, di sini ada partikel ga, fungsinya untuk penegasan. Nah, saya di sini nggak ada partikel wa-nya, jadi kita harus terjemahin dari mana? Berarti kita cari dulu nih kata tunjuk tempatnya. Ada kata ni, berarti di, ni itu di, yang kedua dicari tempatnya Kyoshitsu, lalu cari yang ada emas-emasannya itu imas, terakhir cari subjeknya gakusei. Jadi kalau dijemahin Kyoshitsu ni gakusei ga imas artinya adalah di kelas ada siswa. Nah, sensei kita mau ubah menjadi di kelas ada guru, berarti tinggal diganti subjeknya. Si gakusei siswa, guru bahasa Jepangnya adalah sensei. Jadi Kyoshitsu ni sensei ga imas. Sensei mau bilang nggak ada dong, gimana? Berarti Kyoshitsu ni sensei ga imasen. Nah, imas untuk bentuk positif, lalu kalau untuk bentuk negatifnya ada di sini imasen. Seperti itu ya. Nah, lalu contoh kalimat keduanya ada shokudo ni maruko-san ga imasen. Shokudo artinya kantin, ni tadi di, maruko-san. Jangan lupa sang itu untuk menyebutkan nama dalam bahasa Jepang. Itu artinya saudara untuk laki-laki atau saudari untuk perempuan. Nah, di sini ada imasen. Imasen artinya tidak ada. Nah, masih sama tidak ada partikel wa-nya, berarti urutan yang pertama kali diterjemahkan adalah kata tunjuk tempatnya. Berarti yang pertama itu ada ni, yang kedua tempatnya ada shokudo, yang ketiga cari yang masing-masingan, berarti imasen. Yang keempat baru cari subjeknya maruko-san. Jadi shokudo ni maruko-san ga imasen artinya adalah di kantin tidak ada saudara Maruko. Jangan lupa dong, di kantin tidak ada saudara Shinchan. Berarti shokudo ni Shinchan ga imasen. Seperti itu ya. Lalu kita akan contoh lagi. Di kalimat selanjutnya ada sakana wa ike ni imas. Sakana artinya ikan, ike itu kolam, ni itu tadi di, imas itu artinya ada. Nah, kalau ini ada partikel wa-nya, berarti kita cari wa-nya. Lalu yang pertama terjemahkan adalah kata sebelum wa, berarti ada ikan, lalu cari kata emas-emasannya ada, 3 ada ni, terakhir ada ike. Jadi ikan ada di kolam. Nah, kalimat selanjutnya ada watashi no, saya, no kata penghubung, ie rumah, no lagi kata penghubung, mae artinya depan, ni itu di, neko kucing,
kalimat penegasan dan imaseng untuk menyatakan kalimat negatif. Intinya gini minasa, kalau ada partikel wa berarti kita terjemahinnya dari kata sebelum wa, berarti yang sakana. Sensei nggak ada partikel wa nya, berarti kita dari mana dulu nih terjemahinnya? Berarti cari partikel nih. Lalu yang urutan selanjutnya itu kata sebelumnya ada mae. No-nya nggak usah dihitung ya, karena dia itu sebagai partikel atau hanya sebagai kata penghubung. Lalu di sini sebelum no ada ye, depannya lagi ada watashi. Jadi di depan rumah saya, langsung lari ke belakang yang ada masing-masingan, tidak ada kucing, seperti itu. Jadi watashi no ie no mae ni neko ga imaseng artinya adalah di depan rumah saya tidak ada kucing. Seperti itu. Jadi kita review lagi untuk materi kelas 10 untuk imas dan arimas. Jadi untuk menyatakan keberadaan dalam bahasa Jepang pada benda mati itu diakhiri dengan kata arimas jika bentuk positif dan arimaseng jika bentuk negatif. Lalu ingin menyatakan keberadaan atau ketiadaan pada makhluk hidup. Kalau makhluk hidupnya ada berarti akhirannya imas, namun jika tidak ada berarti akhirannya adalah imaseng. Seperti itu. Lalu jika kita mau menerjemahkan kalau ada partikel wa-nya, nah kita buatin dulu wa-nya. Nah urutan yang pertama kali diterjemahkan adalah kata yang sebelum partikel wa. Tapi sensei kalau tidak ada partikel wa berarti urutan terjemahan yang pertama kali adalah cari kata tunjuk tempatnya atau letaknya. Jadi ini setelah ini langsung lari ke belakang, lalu sebelah sini sampai akhirnya. Seperti itu ya minasan. Nah jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh di-keep dulu pertanyaannya, silahkan diajukan saat pertemuan di dalam kelas nanti dengan saya. Semoga pertemuan kita kali ini materinya dapat dipahami lebih